Perkenalan enggak? Oh, ya. Perkenalkan saya Alia Putri Agustin, saya kelas 12 BCF 2. Saya di MDU, job saya adalah sebagai ketua kelompok, dan saya sebagai editor PPT dan konten reaction. Kendala dan tantangan yang saya alami selama PKL sebenarnya tidak ada, karena ini yang saya tulis itu kendala yang untuk ke sekolahnya. Jadi upaya untuk menghadapi kendala itu sebenarnya saya selalu kendalanya ada dikit pas mendapat tugas yang sedikit aneh gitu. Jadi kayak di MDU itu kadang ngasih tugas yang terakhir itu MCF itu kayak kita harus cari orang 30 orang satu anak dan daftarin akun pakai KTP. Jadi kan kita nggak mau dapat itulah pokoknya dapat omongan yang enggak gitu, jadi kita nggak lakuin kan. Nah terus upaya kita tuh kita ngobrol ke pembimbing saya namanya Pak Fauzi, karena beliau yang kenal dengan CEO MDU. Nah kita ngobrol ke Pak Fauzi kalau kita keberatan ngerjain tugasnya, kita takut juga kalau nanti dikira buat apa, data-datanya nanti dibocorin atau apa. Jadi kita ngobrolnya ke Pak Fauzi karena kita nggak pernah ketemu langsung dan tatap muka oleh CEO MDU yang bernama Pak Brian. Jadi dari Pak Fauzi disampaikan ke Pak Brian. Jadi selama ada tugas itu kita nggak pernah ngerjain yang untuk cari 30 orang itu. Terus next, ini dokumentasi kita yang sebelah kiri itu kita lagi bantuin pihak WSI untuk cetak dan masukin ke kop surat gitu untuk surat rekomendasi beasiswa yang akan dikirimkan ke seluruh sekolah yang ada di sekitar Solo Raya. Lalu yang kedua yang sebelah kanan itu kita jadi panitia event, kita jadi tim dokumentasi di seminar pemuda digital. Jadi kita itu di situ itu termasuk event paling besar kita karena di situ semua keluarga BSI ada di situ, sampai rektor-rektornya juga ada di situ. Jadi kita merasa sangat bangga gitu bisa diajak kerjasama di event tersebut. Next. Oke. Yang kiri itu kita lagi Zoom mingguan, meet mingguan gitu untuk presentasi weekly report. Sebenarnya kita meet itu setiap hari. Yang pagi itu kita briefing untuk kita hari ini konten apa, ada kendala enggak. Jadi kita briefing sama mentornya. Jadi kita juga sharing sebenarnya. Cuman karena saya merasa nggak pernah ada kendala, ngobrol juga enak sama rekan-rekan. Jadi saya nggak pernah bilang kalau saya ada kendala dan lain-lain. Saya cuma bilang saya akan bikin konten ini hari ini, saya udah bikin konten ini hari ini. Udah untuk hari Jumat kita meet presentasi PowerPoint yang isinya itu rekapan konten dari rekapan tugas yang udah kita kerjakan dari hari Jumat minggu lalu sampai hari Kamis di minggu itu. Isinya tuh kayak konten BSI yang udah kita kerjain, konten reaction juga yang udah kita upload, dan absen-absen gitu. Jadi saya rekap jadi satu karena saya pembuat PPT-nya, saya editor PPT-nya. Saya juga yang presentasikan mewakili kelompok. Itu isinya PowerPoint itu. Lalu yang kanan itu membuat naskah untuk konten-konten. Maksudnya itu terkadang sebelum membuat konten itu kita rencanain dulu kalau seumpama durasinya lama kita harus ngomongin apa. Terus kadang naskah voice over juga kita harus ketik dulu. Baru habis itu kita bisa buat panduan pas bikin kontennya. Next. Udah. Ini dokumentasi. Maksudnya itu kita semua tugasnya dikumpulin jadi satu di drive yang sudah disediakan oleh Pak Gali pembimbing kita. Dan kita rekap juga per bulan. Nanti di per bulan itu masih ada tanggalnya. Jadi setiap seumpama tanggal 1 Maret itu kita bikin konten itu 2. Jadi besoknya kita bikin folder baru lagi 2 Maret gitu dan selanjutnya. Untuk yang sebelah kanan itu tuh
akun sosial media BSI Surakarta, Instagram. Nah di Instagram itu banyak juga konten yang udah kita bikin, karena untuk penguploadan konten Instagram itu kata Pak Fauzi harus ke BSI Pusat dulu, baru di ACC. Kalau di ACC baru boleh diupload. Tapi kita juga sering ngupload di TikTok, karena yang di TikTok itu masih tergolong santai, karena yang ngupload adalah pembimbing kita sendiri, yaitu Pak Gali. Kita juga ngupload di YouTube Short. Kita juga pernah collab sama Solo Info nguploadnya, tapi kayaknya udah nggak ada. Kita dapat views 15.000 kalau nggak salah. Terus kita juga kolaborasi sama akun kuliah BSI aja yang pusat, itu kita dapat views 30.000, hampir 30.000 viewsnya. Oke, next. Harapan dan aspirasi. Saya berharap bisa mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, karena saya ditawarin pihak BSI untuk dapat beasiswa, dan di BSI itu jurusannya sistem informasi, dan saya harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Saya sangat berharap mendapatkan tempat kerja yang layak, nyaman dan sesuai yang saya inginkan. Saya ingin mempunyai skill public speaking yang lebih lancar ke depannya. Upaya saya untuk mewujudkannya adalah saya selalu mencari informasi tentang teknologi dan perkembangan zaman. Saya sering juga tanya-tanya ke pembimbing saya yang selaku dosen juga di kampus BSI Surakarta. Jadi saya sering nanya kayak basic-basicnya gitu pelajaran. Terus saya ingin membangun kualitas diri saya untuk agar diterima di perusahaan yang ingin saya lamar gitu. Saya juga ingin melatih skill public speaking saya terus-menerus agar lancar. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Untuk Mas sudah jelas, sudah cukup. Kayaknya dari materi umum sudah ada semua, dan sudah jelas semua. Dari layoutnya juga bagus ya, dari backgroundnya. Tata itu bahasanya bakunya bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu Dela? Ya. Kamu dari komunikasi sudah bagus, presentasi juga bagus. Saya sampai 2 yang tadi maksud sudah kamu, saya mendapatkan lebih banyak detail apa yang kamu lakukan ketika di BSI. Ternyata wah ini yang dilakukan saya nggak begitu tahu ya. Maksudnya saya tahu sekedar Pak Fauzi bilang oh ya melakukan proses ini, tapi ternyata sedetail ini yang kalian lakukan. Iya. Saya salut untuk itu, dan kalian bisa menyelesaikan itu dengan baik. Itu sih saya salutnya. Ya, terima kasih. Kendala tadi udah kamu paparkan semua, dan juga di sana tuh enaknya seperti apa. Terus BSI juga saya rasa lingkungan memang benar-benar baik Bu, semua kayak seluruh dosen itu di sana. Saya juga heran gitu lah, kan kita itu beneran yang ngomongnya keras, teriak-teriak, terus kayak kita kadang bicaranya jelek. Iya, heboh gitu, kalau cerita ketawa juga apalah, kita tidur sembarangan cari wifi gitu kan. Mereka juga kayak nggak pernah marahin gitu, terus kayak malah Mbok cari tempat yang bersih, di situ kotor gitu. Terus saya juga kaprodinya pun baik banget sama kita, dia nawarin apa kalau punya apa, terus kalau mereka punya acara kita selalu diikutsertain, terus dijajanin itu Bun, sering banget kita, jadi kayak seneng banget kita di situ tuh beneran diterima dengan baik gitu. Nah dari ini kelihatan kan ada weekly report, dan itu vocab-vocabnya. Weekly report itu sebenarnya saya upload juga Bu sebagai portofolio, tapi weekly report yang bulan pertama sampai bulan kedua doang, soalnya yang ketiga sampai bulan 6 terakhir itu pakainya PPT. Kalau setahun namanya itu kan tiap minggu. Iya. Bulan namanya Tahunan itu year report. Annually. Oh. Annually. Iya Bu, aku lupa Bu, asli guru bahasa Inggris. Oke. Iya, saya tuh gitu. Terus sendiri tuh. Saya nggak ada masalah sih, cuma tadi yang content reaction itu kan bikin beberapa. Sebenarnya dari semua event tadi, kamu yang paling berkesan yang mana sih? Yang paling berkesan udah terutama ya Bu, yang ini Bu, event itu yang seminar digital tadi, makanya saya masukin karena
tapi kita di situ dokumentasinya dikit banget yang kitanya, tapi kita kan fokus gitu loh karena itu acara tergede yang pernah kita ikut. Jadi terus 6-6-nya ikut karena kalau biasanya itu dokumentasi itu cuma dua orang gantian gitu kan. Seumpama di SMK 7 ikut semua, kayak SMK 5 saya sama Devi, terus SMK 6 saya sama Anissa, terus di Kelurahan Banjarsari itu Anissa sama Sani, jadi kayak rolling gitu kan, 2 gitu. Terus yang ini ikut semua. yang seminar digital itu ikut semua. Terus kita tuh senangnya kan ada anak PKL lain, tapi yang diajak kita doang. Jadi kita ngerasa pede. Terus apalagi ya? Yang itu sebenarnya bukan event, tapi acara yang paling bikin kita tersentuh itu yang ulang tahun BSI. Itu hari Senin tanggal 4 Maret atau 3 Maret ya, saya lupa. Sebenarnya kita capek karena jamnya molor banget toh. Rencananya tuh jam 10 mulai, tapi jam 1 terus jam 2 gitu baru mulai. Jadi acaranya sampai sore. Acaranya sederhana banget Bu, cuma tumpeng kuning ditaruh di depan yang kita foto bareng itu loh. Di situ kita dekor balon-balon gitu. Habis itu saya jadi MC di situ kan. Tukar kado juga itu seru banget. Terus dibukain kadonya, terus kita dikasih makan bareng. Jadi itu terkesan buat kita. Gitu sih. Itu aja. Saya merasa ketika saya aku harus ini lebih gitu. Saya tahunya waktu kamu MC di sini, saya masih kamu nggak ngerti openingnya seperti iya, apa. aku nggak ngerti. Itu kelihatan sekali, kamu belum siap, itu kelihatan sekali. Nah, ternyata kamu sudah tahu gitu loh, saya di sini. Terus kemudian kamu jadikan MC lagi dan kamu lebih pede. Iya. Oke. Nah sekarang mungkin kalau ada misalnya Pak Fauzi atau Pak Gali mau lihat ini yang kamu bilang lihat BSI. Oke. Untuk Pak Fauzi dan Pak Gali dan seluruh karyawan BSI, staf juga, saya mengucapkan terima kasih karena selalu mendorong dan mendukung kita buat apapun yang kita lakuin. Jadi kayak kalau saya mikirnya kan tadinya saya nggak mau terus gitu loh. Terus pas Pak Gali bilang coba dulu jangan nggak mau terus kayak saya jadi tergugah gitu kan. Jadi saya saya mau gitu. Jadinya terima kasih Pak Gali dan Pak Fauzi udah sabar banget sama kita, nggak pernah marah-marah, selalu mau dengerin apapun yang kita ceritain. Jadi kayak kita dapat teman cerita baru juga kan, jadinya sangat amat berterima kasih. Semoga sukses terus gitu. Terima kasih. Terima kasih Iya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.